Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kirora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Akhirnya update di patch terbaru sudah hadir untuk kita dengan segala macam hal yang baru untuk kita tentunya. Untuk versi ini, walaupun ukuran update sekitar 1,8 GB, sangat besar banget, tapi aku rasa ukuran update itu setara dengan isi dari patch terbaru ini, yang benar-benar bagus dan jauh lebih segar untuk dilihat, dan jauh lebih bagus, kualitasnya jauh lebih meningkat daripada patch sebelumnya. Kalian penasaran apa isi dari patch ini? Aku akan bahas semua dengan lengkap dan secara singkat untuk kalian. Tapi sebelum itu aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, baca kalau lagi lapar, and enjoy the show. Isi konten pertama yang aku bahas adalah akhirnya kita kedatangan survivor terbaru, plus ini adalah karakter favoritku saat masih kecil. Mari aku perkenalkan kalian dengan Ashley J. William, atau bisa kita panggil Ash. Jadi akhirnya Ash atau Ashley J. William, atau bisa dipanggil Ash di filmnya atau di serinya, karena kebetulan ini adalah karakter ikonik dari sebuah film tahun 80-an. Aku pernah nonton waktu kecil itu di TV, namanya Evil Dead. Ya, Evil Dead. Jadi si Ash ini berasal dari franchise Evil Dead film dan juga seri di tahun 2015 kalau nggak salah aku ingat. Tapi di sini dia benar-benar ikonik, dia benar-benar sangat terkenal lah masa itu, karena memang ciri khasnya dia saat memerankan sebuah karakter yang benar-benar konyol, tapi juga ada plot armornya di filmnya. Tapi memang untuk yang sekarang Evil Dead itu jauh lebih berbeda dari yang diperanin si Ash ini, Evil Dead yang dulu. Karena untuk Evil Dead yang sekarang, yang film kita nikmati tahun 2003 sekarang yang baru itu jauh lebih menyeramkan, lebih sangat gore tentunya, tapi tidak meninggalkan ciri khasnya. Apa itu? Gergaji mesin. Ya, di filmnya selalu membawa gergaji mesin. Tapi untuk Ash yang di Dead by Daylight Mobile, dia nggak punya aksesoris gergaji mesin. Yang kedua, kita kedatangan map baru, Cold Wind Farm atau Routed Field, yang dimana patch baru ini telah menghadirkan map baru bernuansa cerah lagi. Aku masih belum tahu untuk map ini, maksudnya aku pernah main, cuman akhirnya aku harus menghafalkan map-map yang lainnya, dan ini salah satu yang paling susah untuk aku sekarang, karena jujur medannya itu banyak sekali pohon jagung warna, ya intinya tanaman jagung, yang membuat kalau aku jadi killer itu agak bingung kalau kena gojekan, jadi benar-benar susah. Tapi untuk kalian akhirnya kita bisa menikmatinya, untuk kalian juga bisa menikmatinya untuk mencoba map baru ini. Ketiga, ada tambahan aksesoris charm untuk General Outfit Survivor. Jadi sekarang Survivor udah memiliki aksesoris baru, yaitu charm. Paling gampangnya charm itu adalah gantungan kunci untuk kita pakai. Untuk kalian pasti karena pernah lihat di versi PC, dan akhirnya kita ditambahin. Walaupun sekarang masih belum ada charmnya, tapi kedepannya pasti ada lah untuk kita dapatkan. Yang keempat, untuk pakaian umum sekarang bisa dipakai secara bersamaan di bagian baju dan juga kaki, tapi nggak termasuk daerah bagian kepala. Untuk sekarang, untuk yang opsi ini atau fitur baru ini, untuk sekarang nggak bisa kita nikmati dulu karena memang masih belum keluar, masih kosong omplong kalau kalian lihat. Dan pasti kita tunggu aja baju-baju yang bisa kita pakai dengan konsep yang berbeda. Mungkin atasnya itu baju pantai, bawahnya baju rumah. Itu hanya misalnya aja sih. Untuk sekarang kita masih belum bisa menikmati fitur ini. Yang kelima, ada tambahan charm untuk killer. Ini charm versinya killer, jadi charm ini bakalan ada di hook, bukan di badan killer. Untuk survivor jelas tentunya gantungan kuncinya berada di celana ya, atau bagian bawah survivor lah. Jadi nanti pasti pernah kalian lihat yang versi PC hooknya ada aksesoris charm itu. Nah ini yang kita dapat. Tapi sekarang tetap masih belum ada charmnya. Mungkin kedepannya pasti ada. Yang keenam, kita ketambahan pengoptimalan icon di pertandingan. Jadi maksudnya apa sih ya?
Icon-icon, kalau kalian tahu icon pengaturan kita, gerakan kita, skiller maupun survivor, maupun icon-iconnya kayak kena Deepwood, atau intinya efek-efek kayak blindness. Kemudian maksudnya bukan blindness ini ya, maksudnya icon-icon blindness, atau kemudian icon Deepwood, atau icon yang dan lain-lainnya sekarang jauh lebih baru, lebih segar, lebih jelas untuk kalian mainkan, seperti yang kalian lihat di video. Sekarang kita masuk ke sesi balance adjustment power untuk Killer the Plague dan juga Killer the Trapper. Yang pertama aku jelaskan terlebih dahulu adalah Killer the Plague. Power yang dirubah adalah infection dari the Plague. Sekarang tidak bisa menginfeksi dinding yang mudah hancur. Jadi infeksinya sekarang itu untuk Killer the Plague nggak bisa menginfeksi dinding yang bisa kita hancurkan. Maksudnya apa sih? Ya muntahnya itu kan, kalau The Plague kalau muntah kan biasanya kan dia itu menyebarkan kayak virus-virus itu kan di dinding atau di palet atau di jendela kayak gitulah. Kalau kita interaksikan jelas kita bakal kena efek infection itu kan. Sekarang nggak bisa sekarang. Yang kedua, cooldown dari power the fail perk sekarang ditingkatkan, yang sebelumnya 2,3 milisecond menjadi 3,6 milisecond. Jadi ini power the Plague cooldownnya, kalau kita udah gunain muntahnya itu yang gue itu kan, dia muntah itu cooldownnya sekarang jauh lebih cepat. Otomatis ini bakal jauh lebih mengerikan. Dan tentu saja ini termasuk buff. Jadi akhirnya mungkin the Plague akan menjadi killer favorit play label untuk pemain baru atau aku tentunya yang bakalan mencobanya satu saat nanti. Lalu yang ketiga, meningkatkan waktu infeksi objek dari 35 detik menjadi 40 detik, plus survivor yang terkena infeksi tersebut akan mengalami 2 kali lipat efek sickness. Jadi kalau The Plague kalau muntah kan pasti virus-virusnya atau apa ya, bisa dibilang infeksinya itu kan bakalan stay di situ tuh. Nah, sekarang kalau kita nginfeksi kayak generator atau wall atau ya kita muntahin lah. Terus kalau misalnya survivor berinteraksi atau hal lainnya kan jelas kita kena efek sickness atau muntah-muntah gitu kan. Akhirnya dia virus itu bakalan jauh lebih lama menetap di satu objek atau tempat-tempat yang The Plague muntahin sekarang jauh lebih lama. Yang keempat, meningkatkan waktu diperlukan untuk mengambil pool of defension dari 6 detik menjadi 8 detik. Jadi kalau misalnya The Plague, kalau kita main The Plague kan pasti ada kayak ini kan kolam itu kan. Aku nyebutnya itu wastafel ya. Kalau misalnya The Plague itu mengambil kekuatan yang benar-benar kuat itu dari wastafel itu, maka waktu dia mengambil itu animasinya menjadi cepat. Jadi sekarang jauh lebih merepotkan karena memang waktu dia mengambil kekuatan yang sesungguhnya dari wastafel ini, maka kita coba bakalan kena takedown lebih cepat. Oke, adjustment untuk power The Plague sudah kita bahas. Sekarang kita ke adjustment power untuk Killer the Trapper, karakter terfavorit atau killer terfavorit yang masih aku gunain sampai sekarang. Pertama, meningkatkan kapasitas bawaan Bear Trap dari 1 menjadi 2 Bear Trap. Kedua, meningkatkan jumlah Bear Trap yang diberikan di match dari 4 sampai 6 menjadi 6 Bear Trap. Ketiga, mengubah warna Bear Trap dari merah ke putih saat pertandingan berlangsung. Aku jelasin sedikit untuk yang ini. Jadi sekarang trap kalau kita naruh atau trapper yang tersebar di map, sekarang warnanya nggak merah, sekarang jadi putih. Dan ini salah satu fitur pengganti yang sangat bagus karena memang kalau misalnya kita ditempatkan di map yang cerah gitu, kan warnanya merah tuh, jadi samar-samar banget dan susah untuk dilihat. Jadi kalau putih sekarang jauh lebih bagus, walaupun mapnya dapat yang terang tapi tetap masih terlihat jelas posisi atau lokasi Bear Trap yang ada di map. 4. Menambahkan audio sederhana di saat Bear Trap yang dibawa The Trapper itu penuh. Oke, itu tadi adalah penjelasan sederhana untuk power dari Killer the Plague dan juga The Trapper yang dirubah di patch baru ini, atau bisa dibilang ditingkatkan lah. Tapi bukan hanya power mereka saja yang di adjustment, tapi add-on mereka juga. Apa saja sih add-on mereka yang di adjustment di patch terbaru ini? Untuk Killer the Plague, add-on yang di adjustment adalah Black Incense, Devoted Amulet, File Emetic, Worship Tablet, Ascent Apple, Exorcism Amulet,
Aincesset ointment, infected emetic, rubbing oil, high methyl self prophylactic. Untuk Killer the Trapper tentunya add-onnya juga ikut di adjustment di patch terbaru ini, seperti bloody oil, oil coil, trapper sack, tension spring, fastness tool, secondary coil, trapper bag, coil spring kit, like the net jaw, wash brake. Jadi untuk masalah adjustment add-on dari kedua Killer ini nggak bakal aku jelasin, biar kalian tahu sendiri saja atau bisa kalian periksa sendiri di in-game, karena memang untuk add-onnya sendiri juga nggak terlalu berpengaruh. Maksudnya berpengaruh, maksudnya masih simple dan jelas lah, kalian pasti paham kalau sering pakai Killer tersebut. Kali lagi aku mohon maaf banget, aku nggak bisa jelasin untuk add-on dari kedua Killer tersebut, supaya kalian bisa mengeceknya sendiri add-on tersebut, karena memang add-on ini kan cuma membantu skill atau kemampuan Killer kan. Jadi mungkin untuk itu kalian lah sang pengendali yang jauh lebih pengalaman lah untuk Killer-Killer yang sering kalian pakai. Lanjut kita ke sesi adjustment per Killer. Pertama bernama Dark Devotion dari Killer The Plague. Yang di adjustment adalah saat Obsession kehilangan status sehat, maka teror radius Killer akan berpindah ke Obsession selama 20 detik jika pernya kuning, hijau 25 detik, ungu 30 detik, dan radius Killer akan diatur ke 32 meter dan juga memberikan kalian efek tidak terdeteksi oleh survivor. Yang kedua, Brock Recon yang berasal dari Killer The Spirit. Adjustment perk di sini adalah Killer akan terobsesi dengan satu survivor. Setiap generasi selesai, obsession tersebut bisa melihat kalian selama 5 detik jika pernya kuning, hijau 4 detik, ungu 3 detik. Tetapi Killer juga bisa melihat semua aura survivor selama 3 detik jikalau generator tersebut selesai diperbaiki. Dan setelah gerbang exit terbuka, survivor yang menjadi obsession Killer bisa langsung terkena export shot. Plus bisa kita mori obsession tersebut. Ketiga, Bug Remember Me. Yang di adjustment di sini adalah setiap survivor yang menjadi obsession Killer, maka bila obsession tersebut kehilangan kesehatan, Killer akan mendapatkan token, dan setiap token yang terkumpul akan memberikan peningkatan waktu membuka etiket sebanyak 4 detik hingga maksimum 8 detik jika pernya kuning, hijau 12 detik, ungu 16 detik tambahan saat membuka atau proses membuka gerbang exit gate. Ketiga, Bug Furtive Chase. Yang di adjustment di versi ini adalah saat obsession terhubung ke Killer, maka perk ini akan menerima token hingga maksimum 2 token jika pernya kuning, hijau 3 token, ungu 4 token. Dan setiap token terkumpul tersebut akan mengurangi teror radius Killer sebesar 4 meter saat dalam pengejaran. Plus survivor yang menyelamatkan obsession dari hook, maka obsession tersebut akan berpindah ke survivor yang menyelamatkan obsession tersebut. Next kita ke sesi perk survivor yang di adjustment di versi ini. Perk pertama, Object of Obsession. Yang di adjustment di sini adalah setiap kali aura kalian terlihat oleh Killer dan kalian juga melihat aura Killer, maka survivor akan mendapatkan bonus kecepatan penyembuhan, repair generator, kecepatan pembersihan totem sebesar 2% jika pernya kuning, hijau 4%, ungu 6%. Jika Anda adalah obsession Killer, maka Killer bisa melihat aura kalian selama 3 detik setiap 30 detik sekali. Kedua, Slippery Meat. Adjustment perk ini adalah memberikan kalian ekstra upaya lepas dari hook sebanyak 3 kali, plus meningkatkan peluang lolos dari hook sebesar 2% jika pernya kuning, hijau 3%, ungu 4%. Oke, untuk masalah adjustment per Killer dan juga survivor udah aku jelasin. Kita bakalan masuk ke sesi fitur-fitur dan juga adjustment di patch terbaru ini. Yang pertama, merubah tampilan UI informasi pribadi di dalam game. Jadi kalau kalian di profil kalian sekarang tampilan UI-nya jauh lebih banyak, tapi tetap rapi, tetap bisa kita pahami. Itu aja sih yang bisa aku jelasin. Kedua, semua frame yang pernah rilis atau frame baru yang akan datang bisa dilihat lebih banyak daripada sebelumnya.
Jadi frame atau bingkai foto lah yang bisa kita gampangnya kita bisa artikan. Sekarang untuk yang dulu-dulu frame-frame itu yang nggak pernah kita lihat sekarang muncul, walaupun kita nggak dapat tetap bakal ditampilin di frame gitu. Maksudnya frame, koleksi frame. Ya intinya kayak frame-frame kayak kita unlock ini kan, kayak season rift atau event-event lainnya yang berbau dengan frame bakal muncul di edit profil. 3. Skor data atau riat pertandingan akan ditampilkan jauh lebih segar daripada sebelumnya. Akhirnya mapnya yang exit gate-nya bakalan berbeda posisinya adalah map Bloodlunch. Kelima, tambahin voice line killer khusus The Xenopath untuk berbagai situasi di permainan. Keenam, optimalisasi kamera angle killer saat nge-Mori Survivor. Jadi untuk yang keenam ini sekarang kalau kita nge-Mori Survivor, misalnya nih kan biasanya Survivor kalau kita take down biasanya deket di dinding atau deket di objek-objek tertutup, sehingga kita itu nggak bisa ngelihat jelas proses Mori. Tapi sekarang untuk proses Morinya jauh lebih bagus. Maksudnya bukan dari segi ini ya prosesnya, enggak, maksudnya masih tetap bisa dilihat lah, intinya jauh lebih baik lah. Ketujuh, optimalisasi saat survivor melihat ke belakang selama pertandingan dengan menyesuaikan sudut kamera dan sensitivitas kontrol. Jadi untuk kalian yang versi ini merasa waktu ngeliat belakang itu kayak gimana ya, kayak delay atau kayak intinya kusut, sekarang di versi ini untuk kamera angle waktu ngeliat ke belakang itu udah lebih enak ya untuk dilihat ke belakang. Bahkan aku bahkan sekarang lebih sering lihat di belakang karena memang jujur lebih smooth, lebih enak terkontrol, enak dikontrol. Kedelapan, menambahkan opsi mode joystick serangan dan berputar untuk killer agar mengurangi kemungkinan killer kehilangan arah. Jadi ada opsi baru untuk pengaturan killer yang dimana pengaturan ini menurut aku jauh lebih gak enak, lebih baik dinonaktifkan karena memang kayak pakai auto assist tapi nggak auto banget gitu lah gitu. Jadi kegunaan dari opsi terbaru ini adalah kalian nggak kehilangan arah gitu loh. Maksudnya saat kalian sedang mau menghit survivor atau menggunakan basic attack, itu kemungkinan kita nggak bakalan salah arah lah gitu. Itu aja sih. Jadi hampir mirip kayak assist smooth lah. Kesembilan, menambahkan fitur unduhan dinamis di dalam game. Udah, pasti kalian tahu lah waktu kalian download patch terbaru ini pasti kalian harus ngunduh pakaian biar nggak penuh di HP kalian. Jadi lebih irit lah mungkin lebih irit lah sampai sekarang. Jadi karena kan NetEase itu kan kebanyakan skin ya guys, ya kan kawan, ya kan kebanyakan skin. Akhirnya mereka ngasih kalian itu download dinamis. Kalau kalian fullin atau kalian download semua, maka skin-skin tersebut juga akan terunduh. Jadi aku harap kalian kalau memang nggak merasa perlu, lebih baik ya nggak usah di download. Lanjut ke sesi optimalisasi pengalaman di dalam game. Yang pertama, di game selesai kalian ngerank survivor ataupun killer, kita mendapatkan fitur peringkat server saat bermain rank. Jadi kalau kalian selesai bermain, entah itu nambah pun kalian ngurang atau nol, nanti di bawahnya itu kan ada 500 per 3000. Jadi kalian itu di posisi 500 dari 3000 orang di server tersebut. Udah itu aja sih. Kedua, pemain yang masuk ke dalam 500 jajaran peringkat terbesar akan ditampilkan di main leaderboard. Keempat, pakaian platinum di treasure entity akan mendapatkan tindakan khusus. Jadi sekarang kalau misalnya kita punya platinum baru untuk sekarang dan seterusnya, nanti kan bakalan ada gestur spesial lah untuk skin platinum, sama kayak Kate Densen yang versinya Natal tahun kemarin. Jadi sekarang ada gerakan khusus lah atau gestur khusus untuk skin platinum ke depannya. Kelima, jumlah Sinister Stone akan ditampilkan di lobby utama. Jadi sekarang ada 4 tampilan
ada Sinister Stone, Blood Point, Sham, dan juga Auric di lobby utama. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngecek berapa sih Sinister Stone-ku. Jangan akhirnya kalian sampai bukanya itu di tempat gacha. Jadi sekarang nggak perlu. Kalau kalian waktu login atau lagi di lobby utama, kalian bisa ngelihat total atau jumlah Sinister Stone yang kalian punya. Keenam, optimalisasi untuk pertemuan tim. Setelah semua anggota siap tetapi kapten atau room master kalian masih belum memulai permainan, maka anggota dapat menendang keluar room master tersebut dan dapat bertukar kapten. Dan akhirnya kita ke posisi akhir dari konten ini, yaitu isu yang di-fix. Memperbaiki lokasi masalah build trap yang tidak muncul di family residence. Ya, itu aja sih untuk patch terbaru ini. Aku mohon maaf sih jika ada salah kata atau sekiranya kalian nggak paham kata-kataku. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena memang jujur untuk saat ini aku masih agak pusing karena bekerja tentunya. Aku harus kerja dan juga menghibur kalian dan juga memberikan kalian informasi yang lebih akurat untuk bermain game ini. Tapi tetap aku harap kalian masih paham. Kalau nggak paham kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke? Jadi itulah isi dari patch terbaru untuk versi ini. Sangat memuaskan walaupun beberapa fitur atau optimalisasi agak kurang bagus. Tapi itu pendapatku sendiri tentunya. Lalu bagaimana dengan kalian untuk versi ini? Apakah kalian puas dengan isi patch terbaru ini? Kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video lainnya dan informasi lainnya ke depannya. Nama aku Kirora. See you next time and bye.